Ya penunda itu mungkin alasannya kan ya ada hak ya terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mungkin eksepsi itu alat tulisnya nggak ada, pulpennya nggak ada. Nah ini kan ada memang diatur dalam acara kan eksepsi itu ada dua, eksepsi dari penasihat hukum dan eksepsi dari pribadinya. Nah ini kan nggak dapat diberikan. Ya saya rasa alasannya ya bagus juga. Berarti hakim ya menempatkan masalah ini ya sama-sama adil gitu loh. Nah kemudian juga ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan offline. Karena dari caranya hakim itu kita tahu juga kan, karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan baik itu psikis. Gitu. Jadi ya kita berdoa aja, saya yakin lah, karena kan kita tahu bahwa hakim ini kan orang-orang pilihan ya. Yang masuk Jakarta ini kan hakim-hakim pilihan yang udah punya integritas, yang punya prestasi tinggi. Ya, ini kan calon-calon pemimpinnya Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kita percaya ke hakim, mudah-mudahan keputusannya nanti benar-benar adil. Gitu. Bang, tadi Bang Amar memang belum siap dengan asetnya apa gimana sih Bang sampai belum bisa bacain di PH? Bukan nggak siap, dia udah mempersiapkan diri, tapi alat untuk itu tidak ada. Alat tertulis. Nah ini kan itu kan tugas jaksa nanti untuk memberikan akses yang seluas-luasnya seperti perintah hakim tadi. Ya mudah-mudahan itu pasti akan dilaksanakan oleh pihaknya lapas Nusa Kambangan. Sama ini Bang, komunikasi sama Bang Amar bagaimana Bang? Apakah lewat telepon atau bagaimana? Kan tadi Bang juga bilang nggak mau menyampaikan eksepsi lewat telepon karena ada takut risiko bocor dan sebagainya, itu bagaimana? Ya kalau komunikasi kan memang risiko bocor udah pasti ada. Padahal kan di PUKAP pun udah diatur juga bahwa seorang PH itu berbicara dengan kliennya itu tidak boleh didengar, tidak boleh ya ibaratnya semacam ada rahasia-rahasia mungkin yang diberikan itu kan kami harus menjaga kerahasiaan juga. Nah, jadi itu pasti kendala besar juga. Nah, nanti itulah sidang ini kita minta itu offline itu. Dan mudah-mudahan saya yakin hakim pasti akan mengabulkan dari tata cara hakim bicara tadi. Mungkin kabar Karena selama ini komunikasi kami dengan lapas kan sulit. Ya permohonan kata pihak JPU itu kan sudah kita lakukan. Tapi kan dari selama Amar ditahan dan persidangan ini kan udah mencapai sebulan ya. Itu kan komunikasi baru sekali dan 2 kali barusan. Nah, pada waktu kami mau sidang, ya kan, bagaimana kita mau komunikasi dia untuk menyusun eksepsi? Mungkin kabar beredar yang dimaksud sama Bang Amar di media sosial itu yang mana sih Bang? Apakah soal dia sebagai pengedar narkoba sampai 20 Nusa Kambangan atau bagaimana? Juga materi perkara nantilah kita di persidangan kita ungkapkan di sini. Itu kan strateginya pengacara nanti. Ya seperti tadi yang bisa dilihat ya, seperti itu ya kondisi Bang Ahmad. Dan ya benar tadi kata Om John, kalau kita itu cuma satu sih, keluarga harapannya untuk sidang offline. Bang Amar dihadirkan di persidangan agar bisa menyampaikan dan menyampaikan secara bebas, secara luasa, secara hak warga negara. Dan itu sih harapan dari keluarga. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi dari abang ke abang sendiri? Siapa? Saya? Iya. Oh nggak ada. Saya belum. Saya tuh waktu itu cuman disuruh di sini ya? Disuruh surat-surat gitu ya. Kalau mau hubungan keluarganya itu ada syarat-syaratnya gitu lah, Iya. perlu bikin surat menyurat gitu. Surat, terus permohonan, nanti video call. Nanti video call jatahnya sebulan sekali, itu pun harus bermohon dulu. Jadi selama ini berkomunikasi dengan Om John aja. Iya, cuman omongan cara doang. Iya. Ini benar gak sih mungkin katanya Amar itu gerakan terbatas. Oh iya, kemarin yang dengar kata Om John itu kan, Om John bilangnya mungkin karena selnya kecil, jadinya sebenarnya tadi mau didengerin semuanya kan, mau diputar semua, cuma sama hakim nggak boleh kan. Kita mau Om John baru sedikit
dikeluarkan, belum semuanya dikeluarkan. Bagaimana keadaan Bang Amar di sana? Karena tadi sama hakim nggak boleh juga kan. Jadi coba nanti tanya Om Jon aja rekamannya seluruhnya gimana gitu. Benar gak sih cuma 1 jam disuruh bisa ngirim Ya, secara bebas? betul. Jam aja, Ya, sehari. betul. Ya, 1 jam sehari. Iya makanya kayak Kan dia bisa dengar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, Ya. diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana gitu. Jadi sangat menyayangkan kan ya, menurut aku hukum Indonesia tuh aduh gimana ya. Psikis Amar kena gak sih dirinya? Ya pastilah, coba ibu psikis pasti kenal lah. Gimana mungkin? Ya, memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu satu kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasin di sana dan dengan Pak Jon. Kemudian tadi pagi. Nah tadi pagi itulah yang pertama saya bisa komunikasi. Dan itu juga terbatas kan kalau melalui komunikasi seluler itu kan tidak bisa yang seperti kalau kita hadapan. Maka pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami keluarga itu adalah secara offline sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung gitu. Jadi ya kalau asas kerahasiaan dengan komunikasi antara pengacara dengan klien itu kan ada asas kerahasiaan yang harus dipegang. Itu kan nggak bisa semua harus tahu kan gitu. Nah ini yang menjadi kendala. Kemudian informasinya keterbatasan gerak selama ada di Nusa Kambangan ini itu kan juga akan berdampak kepada kesehatan yang dia sudah mulai mengeluhkan dirinya dengan kaki kebas karena untuk keluar itu kan hanya 1 jam dan itu pun ditutup matanya dan sebagainya. Nah ini asas kemanusiaan ini yang kami masih harus mengharapkan kepada pihak-pihak yang terkait yang dalam hal ini, karena kalau kembali kepada Pak Dirjen Lapas mengatakan bahwa Amar ini kan bukan penyalahguna narkotika. Jadi ya mohon sekali lagi untuk para pimpinan penegak hukum Amar segera dikembalikan. Jadi dikembalikan dan haknya sebagai manusia, hak asasi manusianya, hak kemanusiaan, hak keadilannya, hak untuk direhabilitasi itu segera dilaksanakan. Karena kalau tidak, itu berdampak kepada fungsi saraf otaknya itu, dia akan mengalami stres, kecemasan, sampai kepada depresi, dan nanti meningkat sampai kepada gangguan kejiwaan pun, itu yang tidak diharapkan oleh kami semuanya. Mengenai surat ke presiden gimana mungkin Ibu? Ya, kami sudah ya istilahnya berupaya untuk hal ini kan. Dari pihak keluarga saya dengan Adit sudah berupaya untuk mohonlah keadilan, mohonlah kemanusiaannya. Kita punya hak juga sebagai warga negara yang punya kewajiban bayar pajak, yang hasil pajaknya dibayar para penegak-penegak hukum ini kan. Nah bersuratlah kepada yang presiden supaya mendapatkan keadilan dan hak asasi kemanusiaan itu yang tidak memilah-milah gitu untuk diberikan perlindungan secara hukumnya, juga ya haknya untuk hidup, karena banyak kok yang tadinya menyalahguna narkotika kemudian bisa berproduktif, bisa berkarya dan bisa direhabilitasi, bisa dikonseling, kemudian bisa berkarya kembali, itu banyak. Dan berharap Amar akan ke sana sebelum kemudian nanti kalau misalnya ada tekanan itu kan akan berdampak kepada kesehatan dan fungsi sarafnya sampai kepada tingkat yang lebih tinggi dalam gangguan kejiwaan. Adit lupa tadi sempat ada video call. Amar sendiri langsung dari layar sedikit membuat rasa kangen melihat tadi Abang Amar langsung seperti apa dan respon Adit juga melihat kami Amar kemarin yang datang ke Nusa Kambangan. Kita sudah tahu belum sih? Ya rasanya ya pastilah kangen banget ya karena kan baru pertama kali ini ya terakhir waktu sama saya kita. Iya. Jadi di bulan Agustus ya terakhir kita ya iya terakhir Agustus sama jadi Panji. pas ngeliat lagi Waktu mau mengajukan remisi Iya. gitu. berubah ya agak berubah terus ya tapi alhamdulillahnya sehat sih ya sehat-sehat itu sih yang paling penting. Yang soal Rifki Ahmad katanya Amar sendiri tadi kan mau tidak mau gimana dia nesnya seperti apa sih yang biasanya kita tahu Bang Amar kalau di sini kan bisa leluasa di sana tidak bisa sama sekali luas. Ya itulah makanya luar biasa aku juga nggak ada kata-kata lagi sih itu kayak ya seharusnya ketika memang masalahnya harus dibicarakan di sini ya ini bahasa orang awam bahasa orang normal ketika lu punya masalah sama gue datang ke sini langsung gitu tatap muka gitu
kenapa online gitu ya. Ya kan? Jadi ya saya harap tadi yang mulia ya, alhamdulillah untuk menunjukkan offline-nya, kemudian sih ya itu sih harapan dari kita offline gitu sih. Komunikasi dengan keponakan Kenapa Raffi Ahmad? Ya itu kan kerjaan dia. Itu kerjaan dia. Program Itu dari program pemerintah. Kita nggak bisa ketemu gitu. Aku nggak ngerti itu SOP-nya bagaimana, aku nggak bisa komen. Cuman ya alhamdulillah saling support secara moral, mungkin support secara satu pekerjaan gitu kan, mungkin seperti itu. Untuk kekuatan nggak lihat Bang Amar kan sempat sakit. Oh iya, tadi sebelum sidang kan kita udah komunikasi sama Bu Titi kebetulan di telepon. Jadi udah apa-apaan tadi sebelum sidang. Tadi mulai rasanya juga nanti bisa video. Ya pasti ya. Yang penting intinya cuma bisa berdoa-doa kan sehat. Pokoknya karena kan di terakhir kan dia sakit ya. Tapi coba kita ramadan yang muncul itu lebih menyedihkan sebenarnya dibanding yang sebar sama kalian gitu. Nah, tadi mau diputerin kan sama Hakim nggak boleh kan, karena bukan waktu pembelaan. Jadi ya udah, jadi makanya coba bisa berdoa biar dia tetap semangat, sehat, ya udah itu aja kali. Itu sudah kamu pernah dengar dari saya Muhammad makin keras di Intimidasi. intimidasi. Itu gimana tanggapan sebagai Hakim? Saya pengen samperin langsung. Oh. Tapi ya kan nggak bisa. boleh ke sana berangkat kita Nggak ya. bisa. Cuma kan Kalau aku bisa taunya. dikunjungin pasti Iya, aku sama gua- Adit ya udah ngajakin aku, ayo kan kunjungan, nggak bisa Iya, dia nggak bisa. Kita Jadi kayak- menghormati dengan SOP yang ada gitu, mengikuti juga alur-alur hukumnya Iya, yang iya. ada. Jadi tidak seorang Betul, orang nggak tidak bisa. suka ya sendiri. hukumnya jangan inilah ya, jangan memilah-milih lah ya gitu. Terus cuma minta di Indonesia ini hukumnya jangan memilah-milih. Bang, komunikasi dengan ponakan soal Bang Amar mungkin Bang gitu. Ada komunikasi nggak sih? Ponakan anak Bang Amar. Oh belum. Aku belum. Adit, ini kan baru pertama yang datang apakah sehat? Kemarin datang. Kemarin Datang kemarin itu. Akankah? Tiket pesawat. Akankah tiap minggu mencoba menemani Bang Amar? Iya Mbak. Insya Allah Mbak, aku kalau misalkan disuruh ditemenin sana aku mau gitu loh, nggak masalah gitu. Jadi ya seorang adik gimana ya rasanya, apalagi banyak berita yang Bang Amar kakinya kram, terus diborgol tangan aduh. Ya perasaan seorang adik seperti apa lah ya, gitu lah. Mau minum aja ditutup Mau matanya. minum aja boleh tutup matanya gitu kan. Jadi ya emang harus ya seorang adik pasti kalau misalkan nanya perasaannya gimana sakit banget itu pasti gitu. Selalu sama ini selalu tahu itu karena kamu sudah karena masih diminta uang sih. Ini loh, bukan masalah dimintain uang, jangan salah. Jadi kita ini bertiga ada bisnis, Adit, aku, Bang Amar. Nah, jatahnya Bang Amar itu memang dipegangnya sama aku, gitu loh. Jadi jangan salah sangka. Kita ini juga, ini Adit kan juga kerja. Jadi aku juga nggak bisa memaksakan Adit untuk laki itu beda sama perempuan. Gitu. Jadi kalian tuh juga harus bedain. Laki-laki tuh beda pekanya sama perempuan. Jadi mungkin Bang Amar lebih nyaman ke aku karena lebih gampang menghubungi. Kalau Adit kan udah syuting segala macam gitu lah. Dia juga banyak yang diurus gitu. Jadi bukan soal uang dari aku, mau dari aku Siapa yang bisa percaya sama aku. Kadang-kadang Adit juga transfer ke aku gitu buat Bang Alman nitip. Karena emang- Nggak semua aku iya, ceritain ya maksudnya- Dit ya. Mungkin nggak apa ya, maksudnya tidak usah terlihat ke media segala Iya, macem gitu. lain, nggak harus oh apakah Aditya Zoni memberikan uang ke Amar Zoni, nggak usah ditanyain itu, nggak usah gitu. Maksudnya kayak nggak perlu tahu juga. Jadi walaupun Adit juga sibuk, Adit tuh tetap komunikasinya tuh sama aku pasti Iya. nanyanya, Kak gimana? Betul. Kemarin aja dia udah berapa kali Kak, gimana? Udah bisa kunjungan belum? Udah bisa kunjungan belum? Dia bilang belum. Gitu. Tapi barang-barangnya Bang Amar udah sama ibu dokter ya? Ya, karena emang waktu itu di rumah Adit takut gak muat, barang-barangnya banyak, makanya dibagi dua, sebagian di Adit, Iya. sebagian di aku, Jadi gitu. jadi ada pikiran liarnya, gue itu nggak mau. Iya, ngaku. nggak mau ngurusin. Padahal Sekarang aku bilang lebih balik banyak lagi. tuh barang-barang Bang Amar di situ ada. Iya, jadi Foto-foto. sekali lagi beda, laki-laki beda sama perempuan gitu. Jadi nggak yang gimana, maksudnya nggak yang nggak bisa 100% terjun gitu loh. Gitu kan aku juga nggak bisa memaksa juga, mereka punya pekerjaan gitu. Jadi kalau mereka juga ada waktu, pasti kita tuh rame-rame ke sana ya kunjungannya. Dit, mungkin banyak netizen yang ngeraguin ketulusan kami lihat ke Ahmad. Oh enggak, jangan diragukan. Tulisannya saya waktu itu sempat ngomong kan, waktu itu kan saya nggak mau ikut campur ya, Iya, hubungannya sebenarnya. Bang Amar sama dokter. Cuman tapi saat ini saya melihatnya luar biasa tulus banget ya. Saya dukung 1000%. Mudah-mudahan
sampai ke pelaminan ya, Amin. menikah ya, mudah-mudahan Doa baik harus bahagia diamin. dua-duanya. Saya doain yang terbaik. Berarti gimana dapat restu nih? Berarti ini, Oh, settingan. berarti ini Kak. Dapat restu nih ya? Berarti asis gua berhasil kan? Oh ya, berarti Ya, nanti gua lo dapat kenalin. masjid Oh. ya di cara. Sekarang Adit yang kenalin aku sama Bang Amar. Nanti nyomblangnya berhasil kan Adit ya? Iya. Awalnya kita kan Kita, ibaratnya kita bukan bisnis, jadi dia iya, nyomblangin. aku kenalin. Jadi secara naluri, secara alamiah gitu berjalan gitu. Iya, iya, iya. Ya proses Alhamdulillah. lah itu dari atas kan. Alhamdulillah. Oke. Tapi sebagai adik lelah nggak sih? Abang ada aja masa. Enggak. Udah Udah 4 jalannya. kali, ya ini nggak pernah lelah lah. Dari yang pertama sampai yang sekarang nggak pernah lelah.